Nah, dalam Islam ini ibadah sudah diatur, tidak boleh asal-asalan. Jadi kita beribadah harus dengan perintah, dalil, dan dalilnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di dalam hal ibadah itu ada syarat, di mana kalau kita hendak ingin beribadah harus mengikuti syarat itu. Kalau tidak, ibadah kita ghairu maqbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya apa? Berwudu. Wudu adalah syarat. Untuk siapa? Untuk ibadah salat. Jadi salat tidak akan diterima kecuali dengan adanya syarat, memenuhi syaratnya, yaitu berwudu. Makanya di dalam hal ibadah lain pun demikian, ada syarat. Ya. Dan syaratnya ada dua. Yang pertama, ikhlasun ilallah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam semua ibadah, wajibun alaina ikhlas. Wajib kepada kita semua untuk ikhlas. Mana ikhlas itu terbebas dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar, persekutuan kepada Allah, membandingkan Allah, menduakan Allah, syirik besar. Atau syirik kecil, riya. Kita ibadah kepingin dilihat, riya. Atau kita ibadah kepingin didengar baik, sum'ah. Atau sombong, ibadah karena sombong, itu syirik kecil. Makanya ibadah saat pertama harus ikhlasun ilallah. Ikhlas ibadah kita ditujukan kepada Allahu Jalla fil Ula semata. Dan tidak ada tujuan lain kecuali Allah dalam ibadah itu. Bila tujuan kita beribadah untuk keluarga, kita akan mendapatkan sekedar penilaian baik dari keluarga itu. Tapi apabila kita beribadah ditujukan kepada Allahu Jalla fil Ula, maka ibadah kita akan dinilai oleh Allahu Jalla fil Ula. Bagaimana hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha al-mur'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah itu ibadah bukan? Ibadah. Di situ menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barang siapa yang hijrahnya ditujukan untuk perkara dunia atau seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya akan dinilai kepada tujuannya itu. Dan apabila hijrah kita ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan dinilai oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga ibadah. Ibadah kita ditujukan kepada anak kita, kepada keluarga kita, ya, maka ibadah itu akan dinilai oleh mereka. Dan apabila ibadah kita ditujukan kepada Allah dan Rasulnya, ibadah jelas akan dinilai oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama, ikhlasun ilallah. Kemudian ikhwatal iman, a'azzani Allah, syarat yang kedua di dalam hal ibadah adalah muwafiqun bis sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai, mutaba'ah, ittiba'u bir Rasul, mengikuti Rasul. Kita beribadah harus ada percontohan, pernah atau tidak ini adalah qala Rasulullah. Ya. Di mana syarat pertama ikhwatal iman adalah konsekuensi. Ya. Termasuk konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya untuk Allah Jalla fil Ula dan jauh dari kesyirikan kepadanya. Nah, syarat kedua ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah adalah konsekuensi syahadat Muhammadun Rasulullah fima akhbarahu, apa yang dikabarkan Rasul, wa asdaqahu, kita membenarkan apa yang dikabarkannya. Konsekuensi kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Nah, karena itu hal ini menuntut wajibnya taat kepada Rasulullah, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 112. Apa di sana Allah katakan? Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan ia berbuat kebajikan,
maka baginya pahala di sisi Allah, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Itu kata Allah. Maka aslamu wajhahu di situ yang artinya adalah menyerahkan diri, bermaksud memurnikan ibadah kepada Allah tanpa ada keraguan, tanpa ada persekutuan. Wa huwa muhsin, yang artinya berbuat kebajikan, artinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa man aslama, yang berserah diri, artinya memurnikan ibadah kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia mengikuti Rasulullah, ajruhu, ya, maka baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam mengatakan bahwa inti agama ada dua pokok, yaitu kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan kita tidak menyembah kecuali dengan apa yang disyariatkan, tidak dengan bid'ah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada." Surat Al-Kahfi ayat 110. Siapa yang berharap perjumpaan kepada Allah, falyamal 'amalan shalihan, maka lakukanlah amal saleh, wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada, dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Itu kata Allah. Nah, hal itu adalah perwujudan dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ikhwatul iman azani Allah. Pada syahadat yang pertama, kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Pada syahadat yang kedua, bahwa Muhammad adalah utusan yang menyampaikan ajarannya, maka kita wajib membenarkan dan mempercayai beritanya serta mentaati perintahnya. Dan beliau telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Sudah dijelaskan semua oleh Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Dan beliau melarang kita dari hal-hal yang baru, itu perkara bid'ah. Wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hati-hati atas sekali sesuatu yang diada-adakan, karena itu adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat, dan kesesatan tempatnya di mana? Neraka. Nah, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu sesat, ikhwatal iman. Maka kita harus jauh-jauh. Jadi dalam hal ibadah harus mutaba'ah bir Rasul, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlalu kreatif di dalam ibadah. Karena tidak semua yang dianggap baik itu baik di sisi Allah. Tidak semuanya. Ya, karena agama Islam ini bersumber pada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, bukan sebuah perkembangan kreativitas, tidak. Dan Rasulullah memberitakan agar kita hati-hati terhadap yang baru-baru di dalam Islam, di dalam syariatnya, bukan secara bahasa. Itu adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab.